Halo, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel dan tayangan ini juga bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. IHSG ditutup di 5079,12 atau naik 0,3% dibandingkan kemarin. Small white body candle mendekati area resisten 5103-5139. Masih cukup bagus mengingat posisinya juga bisa dibilang masih naik dibandingkan kemarin dan memang harganya masih di dekat area resisten ya. Jadi ekspektasinya sih semoga saja bisa breakout dan melanjutkan bullishnya. Cuman memang dari akumnya sih masih belum bisa banyak yang berubah dibandingkan dengan kemarin. Mari kita lihat saham-saham apa aja yang hari ini diakumulasi oleh big player. Kita pakai QD Chartbot perintah XPACCS. Hari ini ada beberapa saham yang naiknya luar biasa. Ini contohnya Agro yang hari ini tutup di 206, auto reject atas ya. Reject atas ya, Vin ya. Agro. Akun histogramnya hijau buat kamu yang masih sempet tadi beli agro, besok hati-hati jangan sampai ke bagian jatah cuci piringnya ya. Hati-hati. Kita lihat yang beberapa hari yang kemarin juga ada auto reject seperti Indi yang kemarin naiknya juga lumayan. Hari ini mulai kelihatan histogram merahnya ini besar sekali. Apalagi juga candlenya dia membentuk pola, bisa dibilang ini upper shadow-nya itu lebih panjang daripada bodinya, panjang sekali ini, bodinya juga hitam, jadi closingnya di bawah open. Upper shadow yang sepanjang ini menunjukkan adanya rejection. Jadi ketika harganya mencapai harga tertingginya hari ini 1040 mulai muncul ada yang pengen jualan ya. Jadi distribusinya mulai kelihatan, hati-hati. Untuk saham lainnya lagi, kemarin apa ya yang reject ya? Indi sama Duit ya. Duit juga kemarin tutupnya reject, jadi tutup di 210. Hari ini dia sempat naik sampai 240, tapi ini kembali lagi nih upper shadow-nya dipanjang sekali. Small black body candle dengan akum histogramnya ini besar sekali nih merahnya ini. Jadi bisa dibilang hari ini banyak yang jualan untuk si Duit ini. Untuk BBRI harganya masih cenderung sideways di bawah area resisten 3290 3370 ini akan kelihatan sekali di bulan Juni ini cenderung sideways ya, apalagi juga di awal bulan Juli pertengahan ini juga awal sampai dengan pertengahan sekarang juga masih cenderung sideways berada di dekat area resisten. Tapi di bulan Juni kemarin distribusinya mungkin nggak terlalu signifikan ya. Ini kalau kita lihat dari batas bawah si akumnya sendiri akan terlihat bahwa kemarin penurunan akumnya itu cuma sampai sekitar 38%, 40% lah kurang lebih. Jadi nggak terlalu signifikan lah distribusinya. Ya walaupun ada distribusinya sih, cuman nggak terlalu signifikan. Harapannya sih masih bisa melanjutkan kenaikan sampai breakout resisten 3290, 3370. BMTR BMTR mungkin bisa kita abaikan ya, soalnya ini kelihatan dari akumnya dia cenderung menandakan bahwa saham ini didominasi oleh big player. Sebaiknya sih diabaikan aja. Untuk Cepin hari ini berhasil ditutup di atas 6275 yang artinya dia ada pola rebound. Kemarin dia bikin pola inside bar yang artinya ada sedikit sideways di time frame yang lebih kecil. Ini akan kelihatan ketika kita switch ke time frame hourly contohnya. Dan ini akan terlihat juga bahwa di sebelum penutupan harga Cepin itu berhasil ditutup di atas 6275. Jadi bisa dibilang dia valid breakout. Dan penutupannya juga post closing di 6325, ini bagus sekali. Jadi hari ini juga kebetulan kami tadi tim analis memberikan rekomendasi beli untuk si Cepin ini. Untuk kamu yang belum sempat beli, kamu boleh beli dengan cut loss. Kita ambil cut loss yang agak pendek aja. Cut loss di bawah 6200 dengan area resisten di 6600. Ini masih agak lumayan ya. Kalau misalkan kita hitung dari harga closing ke 6600 itu adalah sekitar 4,35%. Masih cukup lumayan. Akum histogramnya hijau dan akum lainnya juga merah di atas hijau juga di atas biru. Ini uptrend, jadi menandakan bahwa ketika harganya di atas area 6000 ini nggak ada distribusi yang signifikan yang kelihatan. Jadi ini cuma ada kelihatan dua kali histogram merah, ini nggak terlalu signifikan, tapi bisa dibilang akumnya masih bagus lah ya.
Buat kamu yang belum punya Cepin masih boleh beli, resisten 6600. Berikutnya adalah HMSP yang hari ini ditutup di 1710 atau naik 1,8%. Rekomendasinya masih sama, kamu masih boleh simpan untuk HMSP ini karena dengan kenaikan ini membuka harapan untuk dia melanjutkan kenaikan sampai sekitar 1795-1800. Di sini kita bisa lihat bahwa area 1600-1200 itu adalah area support yang menahan pergerakan, menahan penurunan si HMSP ini 2 kali ya. Jadi sudah 2 kali dites sebagai support di pertengahan Juni dan di awal Juli. Jadi support 1600-1200 dianggap bisa dibilang lebih kuat lah ya, cukup valid, cukup kuat karena udah dites 2 kali. Dengan resisten yang terdekat mungkin di sekitar 1795 ya. Ini kalau kita lihat di time frame daily, bulan Mei dan awal Juni itu ada 2 kali area 1770, 1795 ini dites sebagai support, kemudian di breakdown di pertengahan Juni, kemudian menjelang mungkin di minggu ketiga bulan Juni area 1770, 1795 ini dites sebagai resisten. Jadi ada kemungkinan untuk pergerakan kali ini resisten untuk HMSP ini adalah sekitar 1770, 1795. Saham berikutnya adalah ICBP yang hari ini tutup di 9450 atau naik 2,2%. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari akumnya ini malah bisa dibilang ini cenderung uptrend ya, nggak ada distribusi yang signifikan seperti yang tergambar mungkin sekitar akhir bulan Mei. Tapi ini memang dengan range yang sedekat ini ada kemungkinan ICBP malah cenderung sideways di antara range 9200 sampai 9600 9675. Ini cukup sempit ya areanya. Apalagi kalau misalkan memang ini beneran sideways berarti harga 9450 adalah posisinya di tengah-tengah area sidewaysnya ya, 9200 9675. 9600 9200. Nah, itu area sidewaysnya. Jadi mungkin sebaiknya bisa kita skip dulu ya. Enough kita boleh lewatin karena ini sahamnya kurang liquid. Begitupun juga KF ini juga bisa diabaikan dulu. Kemudian ada MCAS dan SMBR. Sayangnya keduanya ini kok juga nggak liquid ya, MCAS sama SMBR. Hari ini SMBR auto reject. Hati-hati ya buat besok yang masih punya SMBR, besok jangan sampai ketinggalan take profit ya. Kalau dari yang histogramnya di atas average sih saham-saham yang cukup liquid ini ada Bank Rakyat, Cepin, sama HMSP. ICBP kemungkinan sideways, Cepinnya rebound lumayan, masih ada space 4%. Untuk Bank Rakyatnya tadi masih cenderung sideways. Di antara 4 bank besar misalkan ini BBCA masih paling bagus, jadi masih cenderung sideways tapi nggak ada distribusi yang signifikan. Rekomendasi yang masih sama, buy break 31325. Kemudian kalau yang Bank Negara masih cenderung sideways tapi ini akumnya downtrend, jadi masih lebih bagus bank yang lain. Bank Mandiri ini juga doji ya hari ini candlenya ya, bagus ya akumnya. Jadi kalau dihitung ini sudah ibaratnya mungkin dalam 5 candle terakhir cuma ada 1 kali histogram merah, yaitu kemarin itu yang ini bagus sekali. Jadi hari ini candlenya doji tapi ada akumulasinya. Ini cukup bagus di Bank Mandiri. Jadi kalau misalkan disuruh memilih antara bank-bank besar, BCA jelas pasti masuk, kemudian Bank Mandiri, kemudian baru Bank Rakyat, dan terakhir yang paling jelek Bank Negara. Sebaiknya sih jangan Bank Negara ya. Jadi mungkin pilihannya bisa antara Bank BCA atau Bank Mandiri. Kedua bank ini masih paling bagus akumnya di antara bank besar lainnya. Coba kita cari XPACC ya. Agro Antam, coba kita lihat Antam. Small black body candle, akumnya masih bagus ya, merah tapi walaupun bagus merahnya di atas hijau, hijau di atas biru, tapi ini histogramnya merah tapi kecil, nggak masalah, bagus, masih berada di atas area supportnya 640, 650 kira-kira area supportnya, masih bagus, masih bisa disimpan. Astra Internasional juga masih cenderung sideways, tapi hari ini histogramnya hijau sih ya, semoga aja sih bisa breakout area resisten 5.000-an. Astra, BCA, BJBR, Bank Mandiri masuk, Cepin, Excel. Coba mari kita lihat Excel.
Small white body candle tapi nggak ada distribusinya, aman. Masih cenderung sideways dengan ini bisa dibilang si sideways ya. Jadi area supportnya mungkin sekitar 2820, 2860. Menarik ini Excel. Cuman ya masih sideways. Jadi mungkin masih ada saham lain yang lebih menarik. Excel, Hoki, ICBP tadi udah dibahas. Mari kita lihat Inco. Inside bar pattern di atas area support 319, 31100, 31100, 3100. Area resisten berikutnya Inco gimana Van? Mungkin 348, 344. 344, 348, 338. Oke, jadi begini ceritanya si Inco. Yang pertama akumnya uptrend, merah di atas hijau, hijau di atas biru. Kemudian walaupun hari ini histogramnya merah tapi kecil, nggak masalah. Kemarin dia breakout area resisten 31, 3190. Hari ini bikin pola inside bar yang artinya kamu bisa manfaatkan sebagai trading strategi. Untuk strateginya kamu boleh beli kalau misalkan besok harganya naik ke atas 3320. Cut lossnya di bawah low hari ini 3200 dengan area resisten terdekatnya mungkin 3380, 3440. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout, area resisten berikutnya sekitar 3690. Inco ini cukup menarik. Akumnya uptrend sejak bulan Juli, awal bulan Juli sampai dengan sekarang. Polanya bikin inside bar, baru breakout dari area konsolidasinya dia bikin inside bar. Cuman memang minusnya ada sedikit, mungkin ada resisten deket di 3380, 3440. Tapi ini breakout resisten, volumenya bagus, akumnya juga oke, inside bar bagus sih sebenarnya Inco. Ya ada plus minusnya tapi kayaknya masih bisa diabaikan, masih nggak sebanyak plusnya. Mari kita lihat Indosat. Candlenya masih shooting star, jadi upper shadow-nya ini kelihatan panjang, small black body candle. Jadi upper shadow-nya ini menunjukkan bahwa area resisten 261, 2650 ini menjadi area resisten ya. Jadi upper shadow-nya itu menunjukkan adanya rejection ketika harganya mencapai area 261, 2650. Masih bagus, nggak ada distribusi yang signifikan, cuman memang candlenya aja ini yang jelek ini, jadi agak mengkhawatirkan. Buat kamu yang masih punya Indosat, sebaiknya disarankan untuk take profit ketika harganya turun ke bawah 25.30. Mark MCAS, MDK, SCMA coba kita lihat. SCMA masih cenderung sideways, jadi buat kamu yang masih punya barangnya, pasang take profit kalau harganya turun ke bawah 12.15. Mas sekarang sih masih boleh disimpan. Mungkin nggak terlalu banyak ya, jadi kayak tadi itu paling bagus, saya paling suka itu Inco karena inside bar. Tapi sayang hari ini akumnya merah sih ya. BBCA juga bagus, akumnya masih cenderung hijau. Bank Mandiri Duji sih ya, tapi bagus akumnya. Cepin paling breakout 6275, closing di atas 6275, ada peluang sampai 6600. Akumnya histogramnya hijau di atas average. Nemu sama apa Van? Oke, baiklah, itu tadi beberapa saham yang bisa kita bahas. Kalau dari Explore ada nggak ya? Coba kita lihat Explore-nya. Bank Danamon, Sideways, HKMU, ASA, bisa kita lewatin. Pegas, small body candle di dekat area resisten. Candle terakhirnya ini bodinya kecil, upper shadow dan lower shadow-nya itu panjang, lebih panjang dari bodinya, menunjukkan bahwa indecision candle, jadi marketnya itu masih galau antara bullish atau bearish. Pegas, BBRI pun juga sama, indecision candle. BMTR tadi kita bisa abaikan. Untuk Ciputra memang beberapa hari yang lalu dia sempat naik breakout ke atas 645. Ini bagus sih sebenarnya. Cuman hari ini tutup di 645, balik lagi. Tapi nggak masalah, buat kamu yang masih belum punya, kamu masih boleh beli ya.
Cut loss di bawah 600 dengan resisten terdekat 735 810 ya. Ini kemungkinan sih untuk beberapa hari ke depan mungkin sektor properti nanti yang akan main, siapa tahu. HMSP oke. Dia rebound masih ngelanjutin support, area resisten terdekat 17.7, 17.95. Unilever naik lagi, akun histogramnya hijau. Unilever bagus ini. Unilever boleh dibeli, cut loss di bawah 7750, resisten 8450 sampai 8800 Unilever. Hoki PTBA turun hari ini malah. Indofood sideways. Oke, apalagi yang bisa dilihat? ICBP Antam sudah, ICBP sideways, kemungkinan Antam cepin. Oke. Saya suka grafiknya Adaro ini ya. Akumnya hijau. Walaupun candlenya ini indecision, jadi small body candle dengan upper shadow dan lower shadow. Area resisten ada kemungkinan sih lanjut naik. Astra International sideways, MDKA, BMRI. Untuk sementara sih kesimpulannya yang paling bagus kayaknya masih Inco sama si Unilever. Ini Unilever chartnya bagus. Double bottom, jadi nyentuh support 2 kali 7750 waktu di akhir bulan Mei dan di awal bulan Juli. Terus kemudian ada konfirmasi close di atas 8050 sebagai konfirmasi reversal itu di tanggal 8 Juli kemarin, dan hari ini kembali naik di atas 8050. Tutup 8075. Masih lumayan sih ya. Saham sekelas Unilever ini akan kelihatan histogram hijaunya tuh mulai mendominasi sejak 5 atau 6 candle terakhir. Dibandingkan dengan periode Juni, pertengahan Juni sampai akhir Juni itu kan histogram merahnya besar sekali. Jadi itu menunjukkan adanya distribusi di situ. Oke, itu tadi adalah beberapa saham yang bisa dibahas di market hari ini. Terima kasih untuk kamu sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa follow Instagram kami @akum.co.id, subscribe YouTube channel kami youtube.com/akumqt. Jangan lupa ajak teman-teman kamu untuk ikutan subscribe dan follow Instagram kami. Sampai ketemu besok. Dadah.